saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati nafas kehidupan itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, kiranya setiap hati kami boleh menerima benih firman Tuhan itu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menyaksikan Alkitab suara berikut ini. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, tadi kita sudah mendengar dari Alkitab suara tadi. Bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan yang begitu panjang di Babel. Dulunya mereka pernah menjadi bangsa yang berjaya dengan adanya bait suci Salomo sebagai simbol keagungan dan hadirat Tuhan. Dan bait Salomo itu penuh dengan kemewahan, dindingnya dilapisi emas, ruangnya diisi perabot-perabot kudus, dan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Dan bait Salomo itu bukan hanya indah, tapi sebagai tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi sekarang saudara, setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka mencoba untuk membangunnya kembali. Yang ada hanyalah puing-puing, batu-batu bekas bangunan lama, dan tenaga mereka yang seadanya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah rumah ibadah yang kecil dan sederhana, jauh sekali dari kemegahan bait Salomo yang dulu.
bagi mereka yang pernah melihat masa kejayaan masa Salomo itu, justru pemandangan ini sangat memukul hati. Ada yang merasa kecewa, bahkan mungkin bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau masih ada nggak bersama dengan kami? Saudara, lewat ayat ini Tuhan berbicara kepada umatnya melalui Nabi Hagai. Tuhan tidak menyuruh mereka membuat bangunan yang lebih mewah atau lebih besar. Tuhan juga tidak menuntut mereka supaya bentuknya seperti bait suci Salomo yang dulu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah menguatkan hati mereka. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Artinya adalah yang paling penting bukanlah seberapa indah bangunan itu, tapi apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka? Di mata Tuhan, saudara, nilai suatu pekerjaan tidak diukur dari besar atau kecilnya di pandangan manusia, tetapi yang berharga adalah ketaatan orang yang mengerjakannya dan Tuhan hadir di dalamnya. Saudara, bukankah seringkali kita seperti bangsa Israel? Kita seringkali mengukur nilai hidup dari apa yang nampak di luar. Kita melihat pekerjaan kita, pelayanan, keluarga kita, lalu membandingkan dengan orang lain. Ketika hasilnya kecil, sederhana, nggak sesuai sama ekspektasi, kita mudah berkecil hati. Kita kadang berpikir, ini nggak ada artinya. Tuhan mungkin tidak terlalu memperhatikan saya. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak mencari hasil yang mengesankan di mata dunia, tapi Tuhan mencari hati yang mau taat dan setia, meskipun keadaannya terbatas dan sederhana. Justru dalam hal yang sederhana itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, Tuhan mengajak kita melihat hidup dengan cara pandangnya, bukan cara pandang dunia. Dia sanggup memakai yang kecil untuk perkara besar. Seperti bangsa Israel membangun kembali baitnya yang sederhana, Tuhan juga mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya di tengah dunia ini. Karena itu, mari tetaplah untuk setia, sebab bersama Tuhan tidak ada yang kita kerjakan yang sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tolonglah kami, kiranya kami boleh setia melakukan hal-hal yang telah Engkau percayakan bagi kami, dan kiranya hati kami boleh berlimpah atas ucapan syukur setiap apapun yang kami kerjakan, dan kiranya semua yang kami lakukan boleh menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.